Nah, kenapa saya menjadi seorang muslim? Bukan karena gara-gara kata-kata itu, tapi karena semua teman yang gue punya itu muslim. Hampir 90% muslim. Ya karena mayoritas. Karena mayoritas. Ya. Dan pekerjaan di dunia entertain itu mayoritas muslim. Ya. Jadi ada di satu momen di mana gue lebih mengenal tentang agama ini dibandingkan agama saya sebelumnya. Ya. Akhirnya gue pindah muslim. Oke, nah pertanyaan lu adalah apa yang gue alami? Yang paling berat. Yang paling berat. Setelah gue berubah jadi muslim, pusing. Terus gue jadi gini loh, tunggu sebentar. Emang kita nggak boleh berdialog dengan siapapun, nggak boleh berdialog dengan lu mau kalian berbeda, kan itu paham mereka lah ya. Tapi kan kita bisa ngambil yang terbaik dari dua orang yang berbeda untuk kita dengarkan. Akhirnya saya sadar satu hal, kok di dalamnya saja pecah. Bro, yang ketiga bro ya. Oke, yang ketiga ini saya yakin ya. Yang ketiga ini sebenarnya biasa aja, tapi lebih pada introspeksi ya kan. Dan mungkin sudah ditanyakan orang lain kan. Kan ente jadi mu'alaf. Betul. Ya kan? Gitu. Saya tanya apa yang membuat apa hal berat yang dirasakan ketika menjadi seorang muslim. Tapi dengan eksplanasi. Yang berat? Iya, yang berat. Ketika menjadi seorang muslim? Iya. Aduh, ini jujur ya, bicara ya harus jujur. Ya, okay. Kalau nggak jujur nanti penyebaran berita bohong. Betul, jujur. Ada beberapa hal gini. Pertama, dulu tuh ketika saya non muslim, pernah ada, saya nggak usah sebut nama ya, pernah ada seorang ustadz yang ngomong di satu media, jangan nonton acara saya karena saya kafir. Oke. Tapi buat saya tidak mempedulikan hal tersebut. Karena menurut saya, ya mungkin dia menyampaikan apa yang dia percaya dan kenapa harus kita ributkan. Nah, kenapa saya menjadi seorang muslim? Bukan karena gara-gara kata-kata itu, tapi karena semua teman yang gue punya itu muslim. Itu muslim, hampir 90% muslim. Ya karena mayoritas. Karena mayoritas. Dan pekerjaan di dunia entertain itu mayoritas muslim. Jadi ada di satu momen di mana gue lebih mengenal tentang agama ini dibandingkan agama saya sebelumnya. Jadi yang paling sederhana aja deh, ketika orang masuk, assalamualaikum udah tahu, ya kan. Terus hal-hal sederhana itu. Terus ketika kita lebaran, tetangga-tetangga saya muslim, mereka bawa makanan ke saya. Gitu. Jadi saya tuh merasakan nikmatnya Idul Fitri. Tetangga di mayoritas muslim. Oh, hampir 90% muslim. Dan saya ketika saya kecil pun tinggal di satu rumah di mana hampir 100% muslim. Saya tuh the only family that is Chinese and Catholic. The only. Semua itu di satu perumahan itu, the only gitu. Di Jakarta? Di Jakarta Pusat, di Jalan Petojo. Oh, Petojo. Iya kan? Jadi saya tuh lahir dengan semua yang gue tahu tentang agama Islam. Jadi ketika gue memutuskan untuk jadi muslim, karena gue berpikir gini, bukan sesuatu yang asing. Bukan sesuatu yang asing, dan gue nih tidak terlalu, bahkan gue kayak membohongi diri gue sendiri karena gue tidak terlalu paham dengan yang sebelumnya. Gue nggak mengatakan jelek ya bos ya. It's soal pemahaman ya. Akhirnya gue pindah muslim. Nah pertanyaan lu adalah apa yang gue alami? Yang paling berat. Yang paling berat. Setelah gue berubah jadi muslim, pusing bos. Pusing. Kenapa? Mau contoh paling gampang. Saya tuh dekat dengan Gus Miftah. Ya. Karena pada saat itu beliau sempat viral dialog di klub malam. Menurut saya di Yogyakarta. Di Jogja. Menurut saya ini menarik nih. Karena yang namanya dakwah itu bisa di mana aja. Nah, terus karena saya dekat,
Terus saya tuh sering banget podcast dengan beliau. Oke. Karena pada saat itu memang di talk show di TV udah sering pakai beliau. Oke. Gitu. Jadi ini rentetan, oke, rentetan. Lalu ada netizen yang, wah nih gurunya salah, gurunya nggak bener, gurunya begini, gurunya begini. Sampai kok buat saya Gus Miftah itu luar biasa buat saya, luar biasa. Udah, tapi ya Gus Miftah juga ya udah biarinin aja, nggak usah diambil pusing. Oke. Terus contoh paling sederhana, kemarin saya ada podcast dengan Ustadz Khalid Basalamah. Oke. Yang bicara soal diusir-usir. Betul. Dapat serangan dari netizen. Iya. Ini nggak benar, kenapa ini yang diundang, kenapa nggak Gus Miftah aja, kenapa begini. Ada orang DM ke Gus Miftah, ada orang DM ke Ustadz Khalid. Karena dalam apa katakanlah ini sesuatu yang agak berbeda, harusnya beda. Iya. Cuman gue jadi lu posisi gue gitu ya. Iya. Terus gue jadi gini loh. Tunggu sebentar. Emang kita nggak boleh berdialog dengan siapapun, nggak boleh berdialog dengan lu mau kalian berbeda kan itu paham mereka lah ya. Tapi kan kita bisa ngambil yang terbaik dari dua orang yang berbeda untuk kita dengarkan. Akhirnya saya sadar satu hal, kok di dalamnya saja pecah, Mas. Ini harusnya. Wah, menarik. Gitu. Salah nggak nih ngomongin ini? Oh, nggak salah. Anda nggak salah, saya salah nanti. Oh, enggak, kan Anda Muslim juga. Oh, iya, aman ya? Aman. Jadi kan kita self kritik jadinya. Betul. Kan? Iya kan? Nah, saya berpikir bisa saja kepecahan ini terjadi karena mungkin pada saat itu ada politik identitas. Oke. Gitu. Harusnya ke depannya nggak ngeributin ini, bro, gitu. Iya. Ke depannya nggak ngeributin ini. Ya mau beda pendapat ya sudah, nggak apa-apa. Ya mau debat ya debat, tapi jangan menghujat, jangan ngejudge bahwa orang ini benar atau orang ini salah gitu. Iya, tapi yang ngejudge dan menghujat itu kan apakah dia seorang yang tokoh, ya kan? Atau jangan-jangan orang biasa aja, orang umum aja, awam. Kalau awam biasa. Kan, awam kan susah kita mengontrolnya kan? Karena dia punya hidup dalam favoritism kadang-kadang gini, bro. Mungkin kita nggak sadar ya, banyak sekali orang yang mengagumi Deddy Corbuzier, ya kan? Jangan-jangan mengimpikan hidup seperti Deddy Corbuzier kan? Tiba-tiba ketika ada satu momen dia merasa kok nggak begitu, dia kan bisa saja melontarkan kekecewaannya, ya kan? Iya. Dan kan itu kan wajar aja kan, kalau semakin Anda dikagumi kan makin banyak orang yang akan kecewa kalau tiba-tiba identifikasinya itu agak berubah sedikit. Benar. Karena kemarin aja seperti kemarin Gus Miftah tuh ngechat saya. Iya. Bro, lihat DM ku bro, katanya gitu. DM-nya ada yang begitu. Kenapa undang ini? Kenapa? Wah, tolong diajarin lagi yang benar. Kenapa begini. Tapi di saat yang bersamaan, Ustadz Khalid pun begitu gitu loh. Iya. Tapi kalau saya tanya dengan Ustadz Khalid dan Ustadz Gus Miftah, kalian kalau ketemu mau nggak sih? Ribut nggak sih? Enggak. Kalau beda pendapat ya udah beda pendapat. Iya, followernya yang ribut. Followernya berantem, bro. Iya. Akhirnya jadi kok begini ya? Kenapa harus pecah gitu loh? Ya itu kan sama dengan Israel dan negara-negara Arab. Nah, maaf, saya boleh nyambung ke sana. Iya. Saya diserang orang masalah Israel dan Palestina. Iya. Kenapa nggak ngomong? Gue kalau ngomong yang denger nggak 3 orang. Ngerti kan? Iya. Nah, kalau gue ngomong gue belum dapat datanya. Iya. Salah nih. Iya. Ini efeknya gede. Terus ada orang lebih lucu lagi. Kenapa ketika kasus Mbak Yu ngeramalin kerusuhan, lu langsung ngomong, karena itu peramal, bukan perang. Jangan disamakan dong, gue bilang. Ingat gak ada Mbak Yu bilang akan terjadi kerusuhan? Iya, Mbak Yu itu. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena menurut saya ketika lu ngomong begitu, bisa aja orang terpancing. Oh, ini bakal jadi kerusuhan. Iya. Psychologically orang membolehkan. Iya. Jadi gue pengen, lu nggak boleh ngomong gitu loh. Nah, ketika lah Mbak Yu. Enggak. Oh, Mbak Yu pernah datang kan? Enggak, belum pernah. Oh, belum pernah datang. Belum pernah. Oke. Nah, ketika Israel dan berarti halus ya. Halu di mana? Ketika Israel dan Palestina terjadi perang, ya saya tahu gitu. Dalam hati saya, yang korban siapa? Yang korban pada saat itu Palestina. Ya kita masih membela Palestina aja. Tapi kan kalau namanya untuk berbicara nggak bisa cuma ngomong oke, bela Palestina. Nggak gitu kan. Harus ada rentetan, sejarah, apa segala. Saya belum tahu. Asal tahu saja, bro. Saya belum pernah bicara Israel Palestina sampai sekarang. Nah. Kenapa? Anda diminta nggak?
Pasti diminta di komen-komennya. Tapi saya merasa saya nggak kompeten. Betul, saya juga nggak kompeten. Jadi kita kan harus bicara sesuai dengan kompetensi kita. Setuju, brother. Tidak hanya concern, tapi juga kompetensi. Setuju. Kalau hanya kita tertarik, takutnya kita ngomong nggak lengkap. Betul. Atau kita ngomongnya nggak berilmunya. Betul. Gitu. Akhirnya saya ngundang ada satu orang dari KBRI juga yang pernah ada di sana. Ngomonglah dia. Ya nggak setuju banyak juga, bro. Akhirnya terus saya ngundang Bang Haris Azhar. Gini deh Bang Haris, saya bilang, kita nggak usah bicara Palestina, nggak usah bicara Israel, bicara kemanusiaannya, human right ya. Udah paling bener deh. Yeah. Nah Bang Haris kan ngomong, ya harus dilihat dulu pada jam segini ke sini, mungkin Israel yang menyerang. Dari sini ke sini mungkin Hamas yang menyerang. Yeah. Nah pada jam segini, itu masalah kemanusiaan yang salah di sini, masalah kemanusiaan yang salah di sini. Tetap salah. Jadi saya sebenarnya bukan nggak bisa ngomong itu, tapi memang dilematis. Karena gini, sebenarnya ilmu sama fakta itu harus nyambung. Betul. Saya bisa ngomong normatifnya. Jadi gini, misalnya kalau kita bicara tentang hukum perang ya, itu kita nggak boleh yang namanya menyasar sasaran sipil. Betul. Nggak boleh, betul. Ya kan? Dengan sengaja menyasar sasaran sipil. Nah, saya kan nggak bilang siapa yang menyerang sasaran sipil, ya kan? Ya. Jadi ada bicaranya gitu aja. Iya, gitu. Jadi itu normatifnya. Tapi begitu kita digging dengan faktanya, orang akan berdebat. Loh, siapa duluan yang menyerang dan lain sebagainya? Ini kan aksi reaksi. Dia masuk ke masjid dan lain sebagainya. Ah, itu akhirnya kita debat kusir. Iya. Dan karena itu prinsipnya aja. Betul. Sedangkan perang tersebut bukan baru terjadi kemarin, bro. Gitu. Kalau terjadi kemarin mungkin kita bisa enak lihat. Ini wah sudah lama sekali. Saya nonton kok perdebatan di TV apa gitu. Ada ahli apa. Yang terjadi berantem, Pak. Iya, memang. Itu kan ya panas. Tapi kita bisa bayangkan ya. Sama aja dengan perjuangan kita waktu tahun 45 mungkin ketika kita ke PBB atau apa juga. Ya atau misalnya Timur juga melakukan hal yang sama kan. Ya kadang-kadang ya adalah memang. Ya kan kita nggak bisa nyalahin siapapun gitu. Iya. Yang salah siapa yang salah. Yang benar itu adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Intinya itu. Intinya kemanusiaan. Jadi siapapun yang menjajah itu not justified. Betul. Intinya mah itu. Siapapun yang dijajah harus dibela. Ya. Gitu. Intinya seperti itu. Iya. Segemudah itu. Karena gitu. itu kan objektif gitu ya. Gitu. Ya. Intinya mah begitu. Tapi kan sejarahnya harus kita lihat. Iya. Macamnya itu. Itu harus dalam. Ribet. Nggak bisa.